Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Dalmas Andrea Ginting. Saya akan mempresentasikan pengantar agroindustri mengenai komoditi rotan. Pengembangan produksi komoditi rotan. Potensi bahan baku rotan. Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Diperkirakan 80% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia. Sisanya dihasilkan oleh negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, dan negara-negara Asia lainnya. Daerah penghasil rotan yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua dengan potensi rotan Indonesia sekitar 662 ton per tahun. Perkembangan industri pengolahan rotan 2003-2006. Pada periode 2003-2006, kapasitas Indonesia industri pengolahan rotan nasional hanya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,38% per tahun, hanya ingin meningkat dari 545,405 ton per tahun jadi 551,585 ton per tahun, dan realisasi produksinya menurun dari 380 periode 2003 sampai 2006. Kapasitas industri pengolahan rotan nasional hanya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,38% per tahun, hanya meningkat pada 5.450,405 ton per tahun jadi 5.585 ton per tahun, dan realisasi produksinya menurun dari 3.821,784 ton pada tahun 2003 menjadi 3.720,761 ton pada tahun 2006, atau mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata 0,79% per tahun. Output pengolahan dari komoditi rotan: tas dari rotan, talam dari rotan, keranjang dari rotan, sopa dari rotan. Klasifikasi rotan. Rotan adalah sekelompok palma dari puak Kalmaea yang memiliki habitus semanzat, terutama Calamus, Daemoropus, dan Onococalamus. Puak Kalmae sendiri terdiri dari 600 anggota dengan daerah persebaran anggota tropis Asia dan Australia. Famili Arsacea, Kingdom Plantae, kelas Lepidopsida, divisi Magnoleptia, bangsa Salmapsea, ordo Alsacea. Ciri-ciri fisik rotan: warna akar rotan cenderung berwarna keputihan, kuning-kuningan, dan kehitam-hitaman. 2. Batang rotan biasanya langsung dengan diameter 2,5 beruas, ruas panjang, tidak berrongga, dan banyak dilindungi oleh duri panjang keras tajam. 3. Tanaman rotan berdaun memanjang, mempunyai pelepah daun yang duduk pada buku serta menutupi permukaan ros batang. Daun rotan ditumbuhi duri dengan berbagai bentuk dan warna. Karakteristik rotan. Ciri umum batang tanaman rotan berbentuk memanjang dan bulat seperti silinder atau segitiga. Bila rotan dibelah dua akan menjadi bagian yang setangkup. Batang tanaman rotan terbagi menjadi ruas-ruas, setiap ruas dibatasi oleh buku-buku pelepah, dan tangkai tanaman rotan melekat pada buku-buku tersebut. Potensial bahan 5 tahun terakhir: Sumatera Utara 1.294,643, pada tahun 2012 1.347,124, tahun 2013 1.183,111, 2014 1.159,795, tahun 2015 1.519,107. Karakteristik bahan rotan mano natural manaucane. Karakter PI2, ukuran PJ lebih besar atau sama dengan 2,70 meter. PI1 PJ lebih besar atau sama 2,70 meter. I2 PJ lebih besar atau sama dengan 2,70 meter. Batang diluruskan keras. PI1 diluruskan keras, sedikit bengkok, kurang keras. Warna cerah merata, kurang cerah, tapi fisika kimia bahan. Sifat kimia rotan. Secara umum, komposisi kimia rotan terdiri dari selulosa 71-70%, selulosa 39-56%, lignin 18-27%, dan silika 0,54-8%.
holoselulosa merupakan selulosa yang merupakan molekul gula linear berantai panjang. Selulosa berfungsi memberikan kekuatan tarik pada batang karena adanya ikatan kovalen yang kuat dan cincin piranosa dan antara unit gula penyusun selulosa. Makin tinggi selulosa, makin tinggi juga keteguhan dan turunnya. Sifat kimia, sifat fisika. Bau dan rasa menggambarkan kesegaran dari rotan tersebut. Pada rotan segera, bau dan rasa tidak mencolok. Kekerasan elastis menunjukkan bahwa batang rotan mampu menahan tekanan tertentu. Sifat ini dipengaruhi oleh kadar air umum saat dipungut, posisi batang yang digunakan pangkal tengah ujung. Mutu bahan baku untuk industri. Penerapan standar mutu dan potensi dalam potensi klien ramah lingkungan melalui eco-label pada produk rotan Aceh dibahas dalam Focus Group Discussion FGD di Hotel Hermes Place, Banda Aceh, Rabu, tanggal 21 bulan 9. Kegiatan ini dilakukan untuk mengalahkan produk-produk rotan yang ramah lingkungan sesuai standar nasional Indonesia atau SNE. Sementara penelitian utama dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup RI, Dr. Hudurmenis Martono mengaku ia sudah 10 tahun terakhir meneliti rotan di hutan Aceh. Rotan di Aceh menyebar dari pegunungan sampai dataran rendah pinggiran sungai. Potensi ini itu sekitar sepertiga dari produksi yang ada di Sumatera Utara. Ia menambahkan jenis-jenis rotan unggul di Aceh seperti rotan silimit yang berbeda dengan yang di Bengkulu lebih bagus ada yang di Aceh. Selain itu juga rotan mano gajah yang ukurannya besar dapat dipakai untuk tempat tidur dan yang agak kecil kebanyakan terdapat di Sinabang yang dipakai untuk kursi dan kursi kata Kartono. Potensi lainnya yang dimiliki hutan Aceh yaitu rotan cernang yang hanya diambil buahnya sehingga dapat puluhan tahun menghasilkan produk dan harganya jualnya cukup besar. Industri rotan, komoditi rotan. Pohon rotan. Rotan terbagi dua, rotan asalan, rotan buah. Rotan asalan terbagi dua, rotan kecil, rotan besar. Rotan kecil terbagi dua, rotan asalan atau rotan asalan goreng. Rotan asalan WS dan W terbagi menjadi tiga, anyaman, kerajinan, pimwiter. Rotan asalan goreng terbagi menjadi tiga, kulit rotan, pitrit, core. Kulit rotan terbagi menjadi dua, anyaman, webbing. Anyaman terbagi dua, kerajinan, lampit, furnitur. Pitrit terbagi menjadi dua, kerajinan, furnitur. Rotan besar terbagi menjadi dua, rotan asalan WS dan rotan asalan goreng. Rotan asalan goreng terbagi menjadi tiga, pitrit, core, dan rotan poles. Rotan pitrit, kerajinan pemitur. Rotan poles, kerajinan pemitur. Tongkat pemukul. Buah pewarna alami. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.